Gelatin lembaran, gelatin bubuk. Hai guys, welcome back to my channel Lebih Tahu. Nah, hari ini gue tidak akan share resep seperti biasa. Ini temanya tuh educational video. Hari ini gue akan menjelaskan perbedaan penggunaan gelatin bubuk dan gelatin lembaran. Karena di video-video gue tuh banyak banget kalau gue pakai gelatin lembaran pada bingung gitu. Ini kalau pakai gelatin bubuk bisa nggak? Sebenarnya bisa aja. Jadi gini, gelatin itu bubuk atau enggak lembaran, fungsinya sama, cuman beda cara pemakaiannya aja. Jadi gue jelaskan dulu apa itu gelatin. Gelatin adalah protein yang berasal dari kolagen. Kolagen itu adalah protein utama yang terdapat di tulang, kulit, dan jaringan ikat hewan. Itu gue carinya di AI ya, di Google. Gitu, jadi fungsinya itu adalah untuk menstabilkan, mengentalkan. Jadi dia tuh masuk ke kategori thickening agent. Kalau kalian tahu kan, kita bikin panna cotta, bikin puding panna cotta, bikin mousse untuk menstabilkan, atau nggak bikin set panna cotta. Jadi fungsinya seperti itu. Nah, gelatin itu ada dua bentuk, ada yang bubuk dan ada yang lembaran. Kalau kalian ikutin video gue dari awal, memang gue tuh sering banget pakai yang lembaran. Sebenarnya tidak ada alasan khusus, karena memang gue itu seringnya dari awal bikin kue, belajar bikin kue, gue lebih familiar dengan yang lembaran. Tapi sebenarnya pakai gelatin bubuk fungsinya sama, memang cuma cara aplikasinya beda aja. Oh ya, disclaimer dulu ya, nggak semua gelatin itu babi ya. Jadi baik yang komentar, ih pakai gelatin pasti nggak halal. Nggak juga guys, cari tahu dulu. Jadi gelatin itu memang hewani, dari tulang dan kulit hewan. Sebenarnya nggak semuanya itu babi. Ada yang pakai ikan, ada yang pakai sapi. Kalau yang di Indonesia kebanyakan kalau nggak ikan sapi. Dan mostly yang gue pakai itu yang sapi. Karena sapi itu kolagennya kuat. Kalau misalkan pakai ikan dia agak letoy gitu loh. Pakai tulang ikan itu kan nggak kuat, kuatan sapi. Hari ini kita akan bikin basic resepi panna cotta yang sering gue share buat bikin puding gyukaku lah, yang strawberry panna cotta. Pokoknya hari ini gue cuma akan ajarkan cara pakai gelatin bubuk dan si lembaran. Oke, jadi gelatin lembaran ini gue pakai 2. Ini estimasi satu lembar itu 3-4 gram. Jadi emang tiap merek tuh suka beda-beda. Pertama, mereka tuh panjangnya suka lebih panjang kah, atau nggak tekstur gelatinnya lebih tebal. Ini misalkan kalau kalian pengen convert dari si gelatin lembaran ke bubuk, tinggal timbang aja. Misalkan ini kan gue nolin nih. Ini gue sudah pernah timbang, satu lembar gelatin yang gue beli ini tuh 3 gram. Jadi kalau kita timbang ini kan 6 gram nih. Kalau karena dia 6 gram, kita akan timbang gelatin bubuknya 6 gram. Jadi kalau kalian sudah tahu berat gelatin yang kalian beli, kayak misalnya ini 6 gram, ini berarti kita akan timbang segelatin bubuknya sebanyak 6 gram juga. Nah, gue akan jelaskan perbedaan pengembangannya alias belumnya. Jadi kalau segelatin lembaran ini, kita akan langsung belum aja untuk digunakan bikin panna cotta. Jadi gelatin lembaran itu bedanya dengan gelatin bubuk. Gelatin lembaran harus direndam dengan air dingin agar dia itu belum. Wajib banget dipakai air dingin. Kenapa? Kalau kalian nggak pakai air dingin, pakai air es ya, gue pakai es batu sih biasanya. Karena kita pengen bikin teksturnya lunak doang kena air dingin. Kalau dia pakai air biasa, nanti pas kalian tunggu di suhu ruang, airnya mulai mengikuti suhu ruang, si gelatinnya malah dissolve ke airnya. Makanya harus pakai air dingin. Misalnya itu gue akan potong bagi 3 biar lebih gampang direndam. Terus gue rendam dengan air es. Air esnya nggak ada takaran. Air esnya ini pokoknya cuma untuk ngecover doang. Tunggulah paling kayak 6-10 menit, teksturnya akan melunak dari yang kayak plastik jadi kayak jelly gitu. Nah, untuk yang si gelatin bubuk, caranya yang tadi sudah gue bilang, kita akan timbang gelatin lembarannya. Karena gelatin lembaran tuh merek A bisa 3 gram, merek B bisa 4 gram. Nah, merek yang gue pakai memang 3 gram sih. Jadi kalau pakai 2 lembar ya 6 gram. Nah, untuk pengembangan atau ngebelumnya si gelatin bubuk beda dengan gelatin lembaran yang tadi sudah gue jelaskan. Kalau gelatin lembaran pakai air es, gelatin bubuk pakai air biasa. Tapi ada perbandingannya, harus dikembangkan dengan rasio yang sesuai. Jadi kalau untuk gelatin bubuk, rasio dia dengan air 1:5. 1 gelatin, 5 air. Jadi misalkan kita timbang gelatinnya 6 gram gelatin, kita harus kasih 30 gram air. Gue timbang, ini pokoknya air biasa, air minum biasa.
Terus kita akan aduk sampai rata, diamkan di suhu ruang, sama juga ya paling kayak 8-10 menit. Teksturnya dari yang kayak encer gitu akan nyatu jadi kayak mengeras, jadi kayak jelo gitu. Otomatis jadi tuh gelatin bubuknya menyerap airnya jadi satu. Jadi bedanya seperti itu. Kalau gelatin bubuknya di blooming dengan cara gelatin lembaran, nanti pas ngangkat bingung, hilang dia. Jadi memang airnya harus ditimbang karena dia bubuk. Jadi gelatin itu beda dengan agar-agar ya. Kan kalau gelatin itu kan hewani daripada kolagen. Kalau agar-agar dari rumput laut. Teksturnya pun berbeda. Jadi kalau kalian ganti resep gelatin bubuk dengan agar-agar, hasilnya bakalan beda banget. Pertama, cara pengaplikasiannya beda. Kalau si agar-agar itu kan harus yang kayak boiling point. Harus dididihkan bersama dengan bahan-bahan basah, dengan juga si agar-agar sampai dia mendidih, baru bisa dia tuh bereaksi. Sedangkan kalau gelatin nggak dimasak, dia cuma dimasukin ke adonan yang panas seperti panna cotta. Dan secara tekstur, gelatin itu akan bikin tekstur yang jiggle, melt in your mouth, lebih silky smooth itu. Sedangkan kalau agar-agar, teksturnya lebih kayak garing, lebih krenyes gitu. Oke, kita langsung aplikasikan dua jenis gelatin ini. Jadi kita akan panaskan susu, krim, vanila, garam, gula sampai mendidih. Dan kita masukin gelatin lembaran yang sudah diperas. Sama juga dengan si gelatin bubuk, kita panaskan susu, krim, vanila, gula, garam. Kalau sudah, kita masukin gelatin bubuk yang sudah mengeras seperti jelly. Terus kayak biasa, panna cottanya kita saring dan kita akan tunggu sampai nggak gitu panas lagi, baru tuangin ke cetakan gelas. Simpan di kulkas. Kalau panna cotta memang beda dengan agar-agar. Panna cotta tuh bisa lama banget, bisa kayak 3 jaman di kulkas baru dia ngeset. Beda sama agar-agar yang kalau suhunya sudah nggak panas aja langsung ngeset. Dan teksturnya memang seperti jiggly, lembut, smooth. Sebenarnya seberapa padat kalian punya panna cotta tergantung seberapa banyak gelatinnya. Kalau gue pribadi, panna cotta tuh harus creamy. Jadi gue tuh mendingan jiggle tapi ngeset dan nggak mau terlalu kayak jelly gitu loh. Jadi bener-bener smooth dan melt di mulut. So itu dia bedanya gelatin lembaran sama gelatin bubuk. Fungsinya sama, hasilnya sama, yang beda cuma cara pakainya aja. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian pengen gue tambahin segmen-segmen seperti ini, komennya gue pasti baca. And until next time, bye-bye!